rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan belajar bersama dalam acara Free Seminar Mentor kali ini dengan topik cara efektif menumbuhkan semangat tim klinik dari jenjang karir hingga kepemimpinan yang akan disampaikan oleh mentor kami yaitu Dr. Yusuf Wibisono. Nah, sebelum mulai, boleh rekan-rekan perkenalkan diri dulu, nama dan dari klinik mana, boleh di kolom chat atau open mic-nya ya. Nah, ini kebetulan udah ada beberapa juga yang bergabung. Ada Dokter Ana, ada dari klinik Hanif juga, boleh perkenalkan ya. Ada Kak Abi juga, boleh perkenalan dulu dari klinik mana. Ada Kak Dwi juga, apa kabar Kak Dwi? Boleh sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya bergabung, silahkan perkenalkan diri dari klinik mana di kolom chat atau boleh open mic-nya. Halo, salam kenal Kak Abi dari Homi Lab. Ada beberapa juga yang baru bergabung, ada Dokter Maulana juga. Selamat datang, Dok. Selamat datang Kak Dwi dari Klinik Keluarga. Boleh silakan rekan-rekan yang baru bergabung perkenalkan diri di kolom chat, nama dan dari klinik mana. Atau boleh open mic juga. Di Zoominar. Silakan rekan-rekan yang baru bergabung perkenalkan dulu nama dan dari klinik mana. Ada Pak Yanto juga. Halo Pak Yanto. Kalau boleh tahu dari klinik mana nih? Nah, Dokter Yusuf juga sudah bergabung ya. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita mulai Zoominar kali ini dengan Dokter Yusuf. Silahkan dok. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi. buat kita semua. Ketemu lagi kita di Free Seminar Mentoring Clinic. Dan terima kasih buat teman-teman yang tidak bosen dan terus mengosongkan gelasnya untuk terus kita sama-sama belajar bagaimana mengembangkan, menumbuhkan, dan bagaimana sih klinik kita supaya tetap untung, bukan hanya masalah marketing, bukan hanya masalah mendatangkan pasien, gimana cara mendatangkan pasien, tetapi sebetulnya lebih utama lagi adalah bagaimana sih kita mengembangkan klinik kita, dan hampir 80% permasalahan klinik kita itu adalah terkait SDM dan sistem ya, baru marketing, baru keuangan. Nah, teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di mentoring kali ini, dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih menumbuhkan semangat dari tim kita, di teman-teman di klinik kita, bukan hanya terkait pertanyaan dari Bu Nanda ya, bukan hanya terkait untuk dengan jenjang karir, tetapi lebih utama lagi bagaimana
mereka timbul ownership ya, rasa memiliki dari kliniknya. Baru mereka akan mengeluarkan segala kemampuan mereka untuk tumbuh berkembang bersama-sama. Nah, kita langsung saja. Saya izin share screen ya, teman-teman ya. Oke. Kita akan bahas bagaimana cara efektif menumbuhkan semangat tim di klinik, bukan hanya dari jenjang karir, tetapi juga terkait leadership. Ini kita bicara dengan uh, tim, terkait SDM, dan terkait leadership. Dan leadership itu adalah kita sebagai ownernya ataupun kita sebagai pemimpin di situ yang akan dicontoh, akan dilihat oleh tim kita. Oke, teman-teman semuanya yang baru kenal, saya rasa sudah banyak yang kenal di sini. Saya Dr. Yusuf, owner dari klinik keluarga di Cipanas, Cianjur, dan saya juga kita setiap Rabu malam kita sharing-sharing, bantu teman-teman semuanya untuk berkembang bersama-sama, tumbuh bersama-sama kliniknya. Bukan hanya saya, tetapi nanti kita akan bergantian. Teman-teman pun boleh kita bergabung di saling sharing-sharing, saling bertanya, saling berbagi untuk pertumbuhan klinik kita. Klinik keluarga di Cipanas, Cianjur, silakan teman-teman kalau mau mampir, saya open, sangat terbuka sekali untuk berbagi, untuk bagaimana sih kita sama-sama menumbuhkan klinik kita. Dan sama juga, walaupun klinik keluarga sudah 11 tahun, permasalahan di kita tetap terkait yang paling utama, hampir 80% itu adalah SDM dan juga sistem. Bagaimana sih membentuk sistem kita yang baik supaya tetap tumbuh. Nah, teman-teman semuanya, terkait pertanyaan Bu Nanda itu, bagaimana sih menumbuhkan semangat tim? Jadi bukan hanya jenjang karir juga, tetapi banyak faktor yang menumbuhkan, bagaimana sih menumbuhkan semangat tim kita. Ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman juga berdasarkan beberapa ilmu yang saya dapatkan. Oke, teman-teman, ini dia. Seperti yang dikatakan Henry Ford, teman-teman mungkin tahu mobil Ford, ada Mustang, ada Santa Fe kalau tidak salah ya, Santa Fe, ada banyak sekali mobil Ford yang dengan speed. Nah, ini yang pendirinya Pak Henry Ford ini mengatakan bahwa jika semua orang bergerak maju bersama-sama, maka kesuksesan akan tercapai dengan sendirinya. Jadi, memang semua tim itu dia bergerak bersama-sama. Jadi semuanya tahu tugasnya masing-masing dan tahu bagaimana menuju kemana, dan dia akan bergerak. Begitu dia bergerak, semuanya bergerak, semuanya akan mencapai sebuah kesuksesan. Ibaratkan sebuah kereta, kalau keretanya itu hanya masinisnya ataupun mesinnya hanya di depan saja atau hanya di belakang saja, dia akan bergerak juga, tetapi tidak secepat seperti kereta Shinkansen, teman-teman. Teman-teman tahu ada kereta Jepang Shinkansen itu, dia speednya sangat, selama ini sekarang menjadi kereta tercepat di dunia. Dia supaya cepat itu dia tidak menempel di dia nggak punya gesekan dengan relnya. Dia nggak punya rel ya, tapi dengan magnet ya. Dan teknologi, teman-teman harus tahu, ini adalah teknologi orang Indonesia yang menemukan ini. Orang Indonesia, dan berdasarkan, kalau tidak salah, dia berdasarkan surat Al-Quran yang ada di surat Quran. Kalau tidak salah, ceritanya teman-teman kemarin ketemu sama teman-teman dari Jepang, ceritanya seperti itu. Nah, setiap gerbong dari kereta Shinkansen ini, dia punya mesin. Jadi mesinnya itu bukan hanya di satu gerbong, gerbong depan atau gerbong belakangnya saja, tetapi setiap gerbong dia punya mesin. Karena masing-masing punya mesin berputar, sehingga kecepatannya lebih cepat dibandingkan hanya leadernya saja yang atau ownernya saja yang harus narik-narik, harus nyuruh-nyuruh teman-temannya supaya bergerak. Tetapi dari mereka sendiri dia bergerak dengan kesadaran sendiri, dia eh, apa namanya, memberikan versi terbaik dari dirinya untuk memberikan apa yang untuk klinik ya, untuk tempat dia bekerja. Nah, bagaimana sih kita menumbuhkan semangat tim kita? Ya, salah satunya memang ini, salah satunya adalah tentang kepastian jenjang karir dan bagaimana sih pengembangan karir dari tim kita. Nah,
sebenarnya teman-teman, sebagai seorang owner ataupun seorang di manajemen, ini memang harus memberdayakan timnya, memberdayakan karyawannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan salah satunya adalah dengan kepastian jenjang karir bagi yang memang sudah bekerja di klinik, ataupun bagaimana dia mengembangkan karirnya. Nah, nah, buat apa? Pertama ya buat motivasi, karena dia tahu tujuan dia, karir dia kemana. Ketika tim kita tahu dia mau kemana, menuju kemana, terus begitu dia ada di klinik kita, dia peluang berkembangnya apa sih yang bisa kembangkan? Contoh saya sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, atau bagian administrasi, bagian pendaftaran. Oh, jenjang karir dia seperti apa sih? Apa karir tertinggi di sini? Apa yang bisa saya kembangkan untuk motivasi dia untuk bekerja keras karena ada yang dituju, ada yang dicita-citakan. Nah, kunci dari teman-teman sebagai owner klinik ada yang pertama adalah tanya dulu visinya dia kemana. Kalau visinya dia memang tidak di klinik ini, dia pengen ke rumah sakit, dia pengen jadi PNS, ya ya memang motivasinya walaupun badannya di klinik kita, tetapi otaknya dan jiwanya bukan di tempat kita. Nah, itulah pentingnya teman-teman saat hiring, tanya dulu dia mau kemana, visinya kemana. Kalau memang visinya ya ya udah yuk kita kita kembangkan dia. Kalau memang visinya di kita dan dia mau kemana jelas. Kemudian kita berikan juga training, kita berikan juga kita upgrading skillnya dia. Begitu kita kasih training, kita kasih upgrade skill dia, dia akan lebih termotivasi. Apalagi kalau kita kasih dia training yang bersertifikat. Mungkin sebagai perawat yang ada apa SKP-nya atau dokter, kita memang kasih fasilitas untuk itu. Nah, tapi memang harus dipilih ya, itu sebagai reward buat dia karena memang dari kinerja dia. Nah, dengan begitu mereka tim kita merasa dihargai dan disupport oleh klinik ya, oleh perusahaan, oleh owner untuk mengembangkan profesionalismenya dia, mengembangkan dia sebagai perawat, mengembangkan dia sebagai bidan, mengembangkan dia sebagai dokter. Nah, itu dari sisi jenjang karir. Nah, kalau boleh teman-teman boleh tahu teman-teman timnya berapa sih kalau di kliniknya teman-teman? Ada yang mau share atau di kolom chat? Pengen tahu aja, pengen tahu. Ada yang teman-teman boleh, karena ini saya sampaikan adalah memang level yang eh, bagi sebuah klinik yang besar ya. Ini nanti bisa disesuaikan dengan kliniknya teman-teman sekalian. Berapa timnya teman-teman? Oh, 22. Mantap, Dokter Maulana. Ada lagi? Teman-teman ada yang bisa share berapa kira-kira timnya ataupun levelnya? Ada karena ini saya sampaikan ada beberapa level ya. Ada level staff, ada level dia supervisor. Supervisor itu kayak leadernya lah ya atau koordinatornya. Ada level manager, ada level BOD. BOD itu atau eksekutifnya atau kita sebagai ownernya ya. Ada teman-teman ada yang mau share selain Dokter Maulana tadi? Oke, saya stop dulu ya. Silakan teman-teman ada yang mau share nggak? Kira-kira, kira-kira berapa sih timnya? Berapa sih jenjang karirnya seperti apa sih di kliniknya teman-teman semuanya? Kalau boleh tahu, silakan dari klinik Hanif atau dari klinik keluarga atau dari kliniknya Pak Yanto atau Anandita, silakan. Kalau ada yang mau kita biar ini ya, biar saya. Nah, ini saya sampaikan ini adalah level-level di umum ya. Saya jelaskan secara umum nanti bisa disesuaikan dengan jumlah timnya atau jumlah levelnya dari masing-masing klinik masing-masing. Ada level junior atau entry saat masuk, dia mungkin fresh graduate, baru lulus SMK atau lulus perawat, lulus bidan. Nah, yang kedua level intermediate biasanya setelah 2-3 tahun berkarir di tergantung kebijakan teman-teman ya. Ada yang baru 2 tahun, atau kadang-kadang udah setahun dia sudah
level intermediate, ada istilahnya yang udah berpengalaman lah ya, udah kadang-kadang masing-masing kecepatan timnya itu beda-beda. Ada yang lebih cepat nyerap sehingga lebih cepat. Yang ketiga adalah level senior. Dia biasanya udah 5 tahun ke atas. Kadang-kadang ada yang 8 tahun atau 7 tahun ke atas. Ini dia udah senior, udah spesialis. Dan ini teman-teman harus perhatikan level ini karena dia akan menjadi contoh dari tim di bawahnya. Kemudian baru level manajerial. Misalnya kalau ada teman-teman punya HR, punya bagian keuangan, punya GM-nya bahkan. Kemudian level eksekutif ini bagi bagi owner ya, entah itu ataupun dari rekanan dari teman-teman berpartner dengan kawan atau dengan ini di level ownernya, BOD-nya, dan ada memang pengembangan profesional. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah level junior atau dia baru masuk ya. Nah, level-level ini level-level paling rawan teman-teman. Level-level paling rawan eh, di klinik kita ya. Mimi ini makanya harus dibimbing, harus dipantau, harus didampingi betul-betul paling tidak selama minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan teman-teman harus dampingi terus. Nah, contohnya kalau misalkan baru masuk dia di pendaftaran atau dia baru perawat yang baru atau bagian di lab yang baru, nah, ini harus teman-teman harus didampingi. Ah, biasanya apa sih untuk pengembangan karirnya baru awal? Ya kasih training ya. Terutama teman-teman jangan lupa, teman-teman jangan begitu masuk, jangan dilepas begitu saja. Karena dia datang ini membawa value, membawa kultur yang dia adopt dari sebelumnya, baik itu dari keluarga, dari pendidikan dia, dari lingkungan dia. Begitu masuk, yang paling penting adalah perkenalkan value dan kultur dari kliniknya teman-teman semuanya. Value kultur, perkenalkan ada tim, ada teman pendampingnya, di atasnya dia siapa, kemudian dampingi selama paling tidak 3 bulan. 2 minggu awal sampaikan terkait budaya di klinik teman-teman semuanya, aturannya seperti apa, jam masuknya seperti apa, bikin basic standarnya seperti apa. Setelah itu baru perkenalkan SOP, tugasnya dia di mana, baru urusan teknis ya, tugas dia di mana, SOP-nya seperti apa, kalau perlu ada tonton videonya, tonton bagaimana kliniknya. Nah, baru nanti dikembangkan di training sesuai dengan bidangnya dia. Kalau perawat ya training perawat, pendaftaran di training di pendaftaran dan lain sebagainya. Ini bikin orientasi klinik dan ada senior yang membimbing, ada tugaskan satu orang yang membimbing biar memperkenalkan. Oke. Selanjutnya intermediate. Intermediate ini biasanya sudah punya SIP, dengan perawat ya, perawat udah SIP, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, dia sudah punya keahlian, sudah mengenal, istilahnya SOP-nya udah kenal, ada kalau dengan tim admin juga udah 2 tahun, 3 tahun biasanya teman-teman ya. Nah, ini pun harus jangan dibiarkan saja teman-teman, tetap harus kita berikan training ya teman-teman. Training, kalau perlu sertifikasi untuk SKP, contoh melakukan perawat dia ada teman-teman arahnya mau terkait nanti ada perawatan luka, berikan dia sertifikasi untuk perawatan luka. Untuk bidan contoh terkait bagaimana sebagai seorang bidan misalkan terkait KB-nya, sertifikasi KB atau bagian pemasangan IUD, berikan peningkatan kompetensi sesuai dengan arah strateginya teman di klinik kita teman-teman. Kemudian berikan juga tergantung dia ya arahnya kemana. Kalau memang bidan ternyata dia jago di upload media sosial, ternyata bikin konten, kasih dia tugas, tambahan tugas di KPI-nya dia terkait bagaimana eh, terkait media sosial. Bagaimana kasih tugas dia, kasih pengembangan karir dia, ternyata dia di samping bidan juga jago juga di pengelolaan media sosial ya atau konten ya, berikan dia tugas seperti itu. Kasih keterampilan, kasih tugas ataupun untuk pengembangan karir dia. Nah, kalau memang dia di level memang punya bakat leadership yang kuat atau di managerial leadership yang kuat, ya kasih juga keterampilan terkait leadership ataupun manajerial. Nah, level senior ini usia sekitar dia bekerja sudah 5 tahun, 6 tahun, bahkan 8 tahun, tergantung dari masing-masing orangnya ataupun kebijakan dari timnya sendiri. Nah, perawat senior, ada teknisi. Nah,
biasanya orang yang sudah di atas 7-8 tahun bahkan 10 tahun diangkat menjadi seorang koordinator, atau kalau memang kliniknya skupnya masih kecil bisa jadi manajer dia, orang yang kita percaya biasanya. Nah, ini menjadi second line ataupun menjadi bisa jadi tangan kanannya teman-teman, tetapi tetap harus dipantau teman-teman ya, harus dipantau value-nya dia pun udah kalau sudah 7-8 tahun sudah value-nya klinik ataupun value-nya kita sebagai owner dia sudah paham. Nah, ini teman-teman juga harus pantau karena dia akan menjadi contoh bagi junior-juniornya. Tetap harus diberikan pantau value-nya, betul atau tidaknya, ditegur secara personal. Nah, ini harus tetap pantau. Nah, pengembangan karirnya gimana? Ya tergantung dia, teman-teman. Kalau dia memang arahnya memang, oh saya pengen ke arah menjadi seorang manajer ataupun jadi bahkan general manager, berikan dia latihan manajerial, leadership, bikin kalau perlu buat sertifikasi, atau bahkan kalau memang teman-teman dia kayaknya feel-nya cocok, dan memang tipe yang loyal, berikanlah reward, misalkan dia disekolahkan ataupun dikasih proyek-proyek manajer proyek dulu ya, sebagai biasanya kalau di kita di klinik keluarga sebelum dia naik menjadi seorang manajer kasih proyek-proyek kecil untuk dia bisa menangani, handle dulu 1 2 3 proyek manajer proyek, baru dia setelah dari leadership, dari manajerialshipnya, komunikasinya baik, baru kita naikkan menjadi seorang leader. Nah, ini kalau level manajerial ya memang sudah dari, nah teman-teman harus perhatikan ya teman-teman, belum tentu teman-teman yang jago di fungsional, di layanan, kemudian kita angkat menjadi seorang leader ataupun manajer, dia mampu untuk mengerjakan tugas itu. Jadi teman-teman betul-betul harus interview, harus harus betul-betul lihat kemampuan. Bukan contoh, ada seorang, ini berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Dia jago sebagai seorang perawat, jago komunikasi ke pasien jago, dan dia jadi acuan dari junior-juniornya, dia bisa mengayomi. Tapi begitu diangkat menjadi seorang manajer, ternyata kemampuan manajerialship-nya ataupun leadership-nya dia agak kurang. Nah, ini justru menjadi beban buat dia dan repot di kita, teman-teman ya. Jadi, kalau saran saya, betul-betul sebelum dia diangkat, kasih juga dulu proyek-proyek kecil sebagai manajer proyek. Kemudian tingkatkan juga skillnya dia, teman-teman ya. Kembangkan skillnya dia. Nah, teman-teman, kalau memang dibutuhkan lebih baik teman-teman rekrut orang-orang yang profesional di luar yang sudah berpengalaman untuk justru untuk lebih mempercepat teman-teman kitanya jadi terpacu. Nah, kalau yang memang ternyata dia mampu, dia level awal, contoh dia bagian admin, kemudian secara manajerial bagus, secara bikin laporannya bagus, kemudian dia secara punya apa namanya haus terus, dia upgrading skill terus sendiri, maupun kita sekolahkan, kita kasih training, kemudian punya kemampuan leadership, kemampuan manajerial yang bagus, kita tes ternyata dia bisa, boleh kita kembangkan karirnya menjadi seorang manajer, kemudian bahkan seorang general manager tingkatan tertinggi di kliniknya. Jadi orang tangan kanan kita sebelum eh, eh, ke teman-teman. Oke. Nah, level eksekutif ini biasanya ya kalau kita teman-teman punya partner ataupun kita punya, ataukah kita berdua dengan istri kita, dengan ibu kita, keluarga kita, ataupun dengan teman-teman sekalian, ini sama-sama itu sudah saling mengembangkan ya, saling mengembangkan untuk bagaimana arah bisnis klinik kita akan dikembangkan. Nah, di samping itu juga ya yang tadi saya sampaikan ya, ada pengembangan profesional teman-teman ya. Contoh dari tim dokter, misalkan pengen lanjut lagi, tetapi ataupun dari teman-teman kita, entah itu bidan ataupun perawat, untuk lebih mengembangkan. Seperti tadi ya, ada tim kita orang administrasi, dia pengen sekolah lagi, kita bantu untuk sekolahnya. Tapi dengan catatan ya memang ada MOU, ataupun dia pengen secara value, secara loyalitas sudah kita dijamin ya, kita kembangkan dia untuk sekolah lagi atau bikin kita kasih training lagi. Ataupun yang tadi sertifikasi ataupun
contoh sertifikasi tentang perawatan luka, tentang KB, tentang rawat inap misalkan ya. Kita tugaskan teman-teman untuk lebih berkembang. Nah, atau memang rotasi ya teman-teman. Bisa promosi yang tadi ya dari fungsional dipromosikan menjadi seorang koordinator ataupun supervisor ataupun bahkan manajer ya, ataupun rotasi berpindah. Yang tadinya dia sebagai manajer bagian farmasi contoh ya, dia dirotasi menjadi di bagian pendaftaran atau sebaliknya. Itu eh, untuk biasanya kalau teman di tim kita sudah di atas 4 tahun, 5 tahun, dia sudah menguasai bidang itu. Istilahnya gini lah, ibarat kita naik motor, merem pun udah jalan aja motor itu gitu loh. Sambil lepas tangan pun udah jalan. Nah, ini justru bahaya teman-teman ya, dalam artian teman-teman ini harus kita pantau dan biasanya dia ngaco dalam artian karena tidak ada tantangan lagi. Itulah butuh dirotasi ya. Kalau memang dia bisa di-upgrade, naik dipromosikan. Tetapi kalau memang nggak bisa di-upgrade ya sebaiknya dirotasi. Kalau nggak nanti dia akan karena sudah jago di situ, sudah eh, bisa ngakal-ngakalin, kayak biasanya udah mulai kan namanya otak manusia dia akan ngakal baik itu bisa jadi fraud ataupun ngakalin tugasnya dia. Yang penting dia lebih lebih santai. Nah, ini udah sifat manusia ya, teman-teman ya. Nah, ini menjadi kunci teman-teman ya, bahwa pengembangan karir di klinik itu sangat tergantung dari motivasi dari tim kitanya sendiri dan memang support dari kita ya, dari manajemen dari kita. Makanya perlu teman-teman adalah ngobrol, perlu adanya one on one, perlu adanya tanya, ngobrol motivasinya dia. Kalau teman-teman, walaupun kita pacu dengan reward, kita pacu untuk kita sekolahkan, kita support untuk, atau bahkan kita ada value ataupun ada kewajiban bahwa tiap tim adalah membuat membaca buku atau membuat upgrading skill, ataupun ada value terkait untuk pengembangan skill, upgrading skill tersebut ya. Tetapi memang motivasi dari dalam dirinya itu tidak ada untuk maju, untuk berkembang, atau bisa dikatakan fixed mindset. Tandanya gini teman-teman, kalau orang teman-teman tim kita itu fixed mindset adalah dia selalu ngeluh teman-teman. Nah ini teman-teman hati-hati. Kalau itulah bukti, fungsinya teman-teman adalah memberikan komunikasi. Nah, kalau saya kuncinya untuk memberikan semangat tim ataupun untuk karena orang itu pasti ada naik turunnya teman-teman. Kadang semangat, kadang turun dengan berbagai persoalan dia, ya. Baik itu keluarga, baik itu kepastian masa depannya dia, baik itu masa lalunya dia. Nah, disinilah butuh komunikasi teman-teman ya, butuh open antara kita sebagai owner maupun dengan tim kita. Butuh adanya coaching. Coaching itu kita memang mengcoaching dia, kita sebagai coach, sebagai seorang pelatih, melatih dia untuk berkembang. Ataupun konseling. Konseling itu untuk ngobrol. Kita sebagai tempat curhat ya, terkait masa lalu dia atau persoalan dia. Nah, untuk ya kalau dia masih masih menginikan masa lalu dia, dia nggak akan berkembang teman-teman. Dia tidak akan maju, masih masih berkutat dengan masa lalunya dia. Dan mentoring itu ya pendampingan ya. Seperti yang tadi ya, anak-anak yang baru ataupun memang dia kita tugaskan menjadi sebagai pegang project, manajer project ya kita dampingi bagaimana mungkin teman-teman ini ada kesulitan. Ataupun ya coaching tadi ya, merasa teman-teman ini stuck. Yang tadi sudah 3 tahun, 4 tahun di klinik sudah kayaknya karir saya ini stuck. Nah, ini perlu teman-teman kayaknya mengobrol dengan mereka. Pastikan bahwa tim kita ini nyaman. Kita ngobrol, mungkin ada ide ataupun ada sesuatu dia pentok dengan temennya atau dengan justru dengan manajer atasnya, dengan seniornya. Ini teman-teman mesti ngobrol. Dari situ mungkin nanti akan timbul keluhan ya teman-teman. Kita tambung aja ataupun ada ide untuk justru mengembangkan klinik kita yang tidak tertangkap oleh di atasnya. Nah, saluran-saluran komunikasi ini harus teman-teman bangun. One on one kalau perlu. Kalau misalkan teman-teman tadi Dokter Maulana punya 22 tim, nah coba ajak ngobrol satu-satu, teman, Dok. Ajak ngobrol satu one on one, jadwalkan memang
inilah salah satu tugas seorang leader, seorang owner klinik untuk komunikasi. Komunikasi, ngobrol, coaching ini bagi saya pribadi dan pengalaman memang sangat-sangat apa namanya worth it dan berpengaruh sekali untuk meningkatkan semangat tim, untuk motivasi, untuk merubah mindset karena kuncinya adalah mindset teman-teman ya. Nah, ini harus harus teman-teman tuh di tenaga ini memang capek teman-teman. Tapi percaya sama saya ini sangat-sangat penting untuk kemajuan kliniknya teman-teman. Nah, yang kedua ya adalah ya memang ada briefing ya. Baik itu briefing pagi untuk menumbuhkan semangat, briefing siang kadang untuk komunikasi atau sekedar entah itu seminggu sekali ataupun sebulan sekali ada pertemuan rutin yang memang teman-teman buat untuk eh, share value, share kultur di lingkungan teman-teman, memberikan semangat, ataupun sekedar evaluasi ya. Ada kejadian apa, ada komplain pasien, atau kejadian yang tidak sesuai dengan SOP. Dan itu didiskusikan dengan saat eh, harian, bisa juga mingguan, ataupun rutin yang monitor evaluasi bulanan ya. Ini teman-teman harus buat. Dan saya lihat banyak teman-teman mengabaikan masalah komunikasi dan diskusi ataupun monitoring evaluasi ini. Ya, ini tolong menjadi perhatian karena ini sangat-sangat bagi saya ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat membantu untuk teman kliniknya teman-teman berkembang. Oke, baru di sini ada untuk lebih apa ya, meningkatkan motivasi dari tim supaya dia percaya diri dan punya jiwa apa namanya, ownership-nya ya, jiwa memilikinya ya. Kita kasih tugas-tugas, kita yang tadi ya, kita kasih tanggung jawab. Kita tes dulu, bikin dia bahkan ada kasih project medical check up atau dikasih project misalkan membuat konten. Nah, yang kecil-kecil aja teman-teman. Kalau dia berhasil, dia bisa, tapi dengan kita dampingi ya, kita tetap mentoring teman-teman ya. Itu menumbuhkan semangat teman-teman, percaya diri. Begitu dia project itu dia lulus, dia berhasil, itu menumbuhkan semangat teman-teman untuk terus berkarya lagi berkarya. Teman-teman untuk bicara, ya, libatkan mereka. Terutama kalau ada tim baru 6 bulan setelah dia bersama kita, coba kasih dia suruh untuk feedback kita. Apa eh, apa yang bisa diperbaiki dari klinik ini menurut pandangan teman-teman yang baru tersebut. Itu, nah ini yang dilakukan oleh LinkedIn. Kenapa LinkedIn itu selalu ada inovasi-inovasi? Salah satunya adalah itu, dia memberdayakan teman-teman yang baru ini, karyawan-karyawan baru setelah 6 bulan dia bersama LinkedIn itu. Nah, ini bisa teman-teman contoh bisa diterapkan di kliniknya teman-teman. Coba berikan dia suruh ngasih ngasih input, ngasih masukan ya, kasih masukan dia untuk ambil keputusan. Setelah keputusan itu ya sebetulnya kita kita punya untuk contoh ya, kita punya masalah teman-teman. Ada komplain sebagainya. Kita udah ada jawaban nih apa yang akan kita ambil, tetapi berikan kepercayaan dari teman-teman itu untuk kita pacu untuk mengambil keputusan. Setelah itu kalau memang dirasa keputusan itu udah sesuai dengan keputusan kita, kasih apresiasi. Jalankan. Nah, kalaupun tidak ya baru kita kasih pancing ya, masukan-masukan untuk mereka supaya berpendapat untuk memberikan solusi. Nah, ini tidak kalah pentingnya teman-teman untuk bonding ya, untuk bonding kita untuk kadang-kadang ya teman-teman jenuh kalau di klinik keluarga biasanya kita buat capacity building, kita buat outing seperti 17-an kemarin, kita buat ya memang sengaja kita tutup layanan, kita buat permainan-permainan game-game untuk ya seluruh tim ya, mulai dari dokter sampai security sampai OB segala macamnya jadi satu kelompok. Bahkan saya pun ataupun sebagai owner ataupun ikut bergabung sehingga eh, ngeblend di situ ya. Ada bonding, ada ikatan antara kita dengan dokter karena memang
yang paling agak susah itu karena memang strata, ya istilahnya strata tertinggi di klinik itu adalah sebenarnya dokter ya. Kalau begitu kita libatkan dengan acara-acara bonding yang capacity building secara bersama-sama, itu makin menguatkan ikatan dokter dengan perawat atau bahkan dengan tim-tim yang lainnya. Ini sangat-sangat baik buat klinik teman-teman, dan usahakan ya memang ada outing. Tapi itu disisihkan dari budgetnya, dari pendapatannya teman-teman semuanya. Nah, buat juga kultur yang mendukung ini teman-teman, yang mendukung terkait teamwork ini, supaya memang ada kultur, dan kultur ini memang harus diinternalisasi terus dari kita sebagai owner terkait kultur teamwork ini, baik itu teamwork terkait apa namanya kerjasama ya, kerjasama, kebersamaan, teamwork, komunikasi, saling tolong menolong. Nah, ini harus masuk dalam kulturnya teman-teman, kliniknya teman-teman semuanya. Ya, saling saling mendukung, saling support, tidak ada gunjingan, tidak saling apa namanya mematahkan, merusak, dan ngomongin orang. Ya, ini yang bikin hal-hal yang merusak itu kita kita batasi teman-teman. Kita framing ya. Apa saja yang memang menjadi value kita dan apa saja yang tidak boleh kita. Nah, itu di framing, dan ini harus disosialisasikan terus ke seluruh tim, apalagi tim-tim yang baru bergabung di klinik kita. Oke. Next adalah, nah ini penting juga teman-teman, kita kasih reward, kita kasih apresiasi buat teman-teman yang memang secara kinerja ataupun secara pekerjaan, dan yang tadi ya kita kasih proyek, kita atau pekerjaan yang kita buatkan KPI, kalau KPI-nya tercapai, kinerjanya bagus, kita kasih apresiasi. Dan apresiasi ini tidak hanya berupa uang ya teman-teman ya. Ini teman-teman harus 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 tidak, bukan hanya uang. Kalau teman-teman berpikiran bahwa uang itu menjadi solusi, salah. Bukan hanya uang, bukan hanya cukup, bahkan hanya penghargaan berupa kertas ataupun hanya ucapan dari kita memberikan apresiasi di depan teman-temannya, itu merupakan sebuah sangat-sangat berpengaruh buat teman-teman tim kita. Jadi penghargaan ini eh, sebaiknya memang harus harus rutin teman-teman ya. Rutin, siapa misalkan kalau kita lihat sering di McD atau di tempat-tempat umum ada Employee of the Month. Nah, itu teman-teman bisa tiru juga untuk teman-teman yang berkontribusi ataupun yang memang itu memotivasi ya, memotivasi. Saya juga pengen foto saya terpampang di tembok itu supaya bisa banyak dilihat orang. Itu salah satunya teman-teman ya. Nah, penghargaan non materi yang saya sebutkan tadi ya, kita kasih apresiasi di teman-teman atau hanya sekedar tepukan bahu atau kasih panggil, kita kasih ucapan terima kasih. Itu pun sangat-sangat berpengaruh buat teman-teman, ataupun hanya sekedar tulisan, kita kasih coklat, misalkan kasih tulisan tempel di tempat kerja dia, kita kasih apresiasi, itu sangat betul-betul memberikan dampak buat tim kita, teman-teman. Nah, ini juga penting, sebagus-bagusnya talent yang kita rekrut, sebagus-bagusnya eh, tim kita, hiring ternyata dia seorang yang pintar, tetapi istilahnya gini, kita punya bibit yang unggul, tetapi tanahnya tidak gembur, tanahnya tidak subur, kalau kita pun kita tanam, dia nggak akan tumbuh. Tetapi ini teman-teman yang harus catatnya. Ini ini penelitian ataupun yang saya pelajari, dan saya di klinik kita juga, walaupun bibit kita ini kurang baik, tetapi ekosistemnya ini baik, dia akan jadi baik. Walaupun dia toksik, walaupun dia jelek, tapi lingkungannya mendukung dan kita kuat terkait value-nya kita, dia di tempat kita, dia akan eh, apa namanya, akan tidak akan menularkan hal-hal yang buruk tersebut, bahkan menjadi ikut dengan kultur kita. Ini sekedar cerita teman-teman, kejadian di tim kita juga gitu. Ada tim kita ternyata karena saat hiring memang lolos ya, ternyata dia ada sedikit gangguan kejiwaan. Ternyata cukup bertahan lama di sini sebelum dia memang resign ya. Resign karena gara-gara ikut suaminya. Tetapi dia mengakui bahwa sebetulnya ada gejolak-gejolak yang ada di diri dia, tapi
karena lingkungannya yang support, mendukung segala macam, dia sampai bertahan agak lama. Biasanya di tempat kerja lain dia nggak tahan ya. Ya memang itu memang kesalahan kita saat hiring ya, nggak karena tapi karena begitu sudah masuk ya terpaksa ya. Tapi ya alhamdulillah dia bertahan kalau lebih kalau tidak salah hampir setahun 2 tahun lah ya, dengan kondisinya dia ya. Nah, nah ini penting. Ini kalau eh, istilahnya di luar ada work life balance ya. Bagi kita sebagai seorang owner, seorang entrepreneur, ini nggak ada gitu loh. Tetapi buat teman-teman tim kita ini sangat dibutuhkan teman-teman ya terkait keseimbangan antara kerja, terkait kehidupan. Ya kita harus menghormati mereka. Kalau memang saat mereka libur, kita juga support juga untuk apa namanya dia untuk kekeluarganya, untuk main segala macam. Ini teman-teman harus buat kondisi memahami tim kita juga. Nah, ini sebetulnya di awal tadi ya, di awal bahwa visi saat hiring, saat kita merekrut, kita harus punya visi dan misi yang sama dengan tim kita. Makanya harus eh, saat awal itu kalau bisa teman-teman owner klinik ini menyampaikan terkait visi, misi ataupun value-nya dari klinik kita. Kalau dia visi misi ini disampaikan dan kita sampaikan, dia kalau memang dia cocok value-nya. Contoh ada beberapa klinik yang memang fokusnya di sosial atau terkait lingkungan hidup, bagaimana supaya menjaga sampah segala macam. Kalau memang dia value-nya cocok dengan value-nya ataupun visinya klinik kita, dia akan justru akan cocok nih klinik ini. Saya yang pengen seperti ini. Memang dia akan stay teman-teman atau bahkan menuju ya sama ya dengan kita sebelum kita menikahi istri kita atau suami kita ya kita yang ngobrol value-nya dia apa yang membuat kita senang dengan calon suami kita atau istri kita ya karena value-nya, karena nilai-nilainya ya. Dia baik, dia perhatian sama kita, dia sangat menghormati orang tua kita. Itu karena value itu yang membuat dia mau sama kita atau kita mau sama dia. Nah, itu harus terkait visi, misi dan value ini nilai-nilai ini memang harus kita sepakati dan memang kita terus internalisasi teman-teman ya. Terus kita kita berikan pemahaman buat teman-teman, terutama yang baru-baru, kemudian itu akan menemukan semangat tim kita dan itu menjadi basic ya. Kalau di frameworknya mentor klinik itu adalah kultur ini adalah menjadi pondasi ya. Memang sebuah rumah itu pondasinya nggak kelihatan teman-teman. Tetapi kalau rumah itu pondasi nggak kuat, dia mau dibangun 1 tingkat, 2 tingkat, apa 3 tingkat, kalau pondasinya nggak kuat, ya rumah itu akan hancur juga. Kalau memang pondasinya nggak kuat, makanya kalau di frameworknya mentor klinik ya memang ini adalah sebuah pondasi ya terkait klinik kita. Oke, dan ini dalam frameworknya mentor klinik juga. Leadership ini adalah menjadi atap. Kalau sebuah rumah ini jadi atap. Oleh karena itu, kepemimpinan ini yang memang kita sebagai seorang owner klinik, sebagai seorang leader, kita akan menjadi sebuah contoh. Kita akan menjadi role model teman-teman. Kita akan ditiru. Dan kita bukan hanya nyuruh-nyuruh saja, bukan, tapi memberi contoh dan ngasih tahu. Jadi kita sebagai seorang leader itu bukan hanya nyuruh aja ya. Kamu kerjakan ini, tapi nggak ngasih tahu jalannya. Ah udah kamu ke Jakarta. Cuma nggak tahu, nggak dikasih ongkos, nggak dikasih tahu lewat mana. Bingung tim kita. Makanya kita harus hadir, kita harus mentoring di situ teman-teman. Harus memberikan contoh ya buat buat tim kita. Ya memang harus kasih perhatian. Gimana kerjaannya? Sampai mana? Oh, udah sampai mana? Ada kesulitan apa enggak? Ditanya. Ternyata kendalanya terkait dana, kendalanya terkait alat yang enggak tersedia. Nah, ini kita harus tanyakan ya. Sampai kepada kesejahteraan tim kita. Bagaimana dia akan bekerja secara maksimal kalau ternyata kondisi rumahnya nggak layak ataupun keluarganya sakit. Nah, ini sampai sana teman-teman harus memperhatikan. Begitu juga dengan kita menjadi role model ya. Kalau kita ngomongin terkait disiplin, ternyata kitanya nggak disiplin juga. Kita ngomongin terkait teamwork, tapi kitanya nggak hadir di situ juga. Kita tidak
menolong mereka ya mereka nggak akan mengikuti kita teman-teman ya. Karena kita adalah seorang pemimpin, kita akan menjadi contoh, kita akan menjadi teladan. Dan bagi bagi membentuk motivasi ataupun semangat tim itu ya ya kita sebagai owner itu harus menciptakan ya tadi ya ekosistem lingkungan tanah kita ini harus disubur biar talenta-talenta yang baik itu akan tumbuh bahkan berkembang teman-teman bahkan berbuah. Jadi ya, ya dia akan kalau sudah merasa dihargai, disupport, dimotivasi, kita mentoring, kita coaching, kita konseling, dia akan mengeluarkan hasil yang mengeluarkan apa sisi terbaik dari dia. Justru yang dia nggak sadar tiba-tiba kok sekarang menjadi seperti ini, dia karena support kita, karena dukungan kita, karena apresiasi kita. Dia menjadi tanpa kita suruh mereka pun akhirnya ya upgrading skill tiba-tiba kok menjadi lebih baik lagi menjadi versi dia yang terbaik gitu loh. Nah, di situ dia akan tidak hanya semangat, tidak hanya akan bertumbuh, tetapi dia akan loyal kepada kita, teman-teman. Oke, teman-teman, kesimpulannya teman-teman, kalau kita mau buat semangat tim kita di klinik ya memang harus pendekatannya luas ya teman-teman. Bukan hanya terkait jenjang karir saja, tetapi ya terkait leadership di situ, terkait ekosistem di situ ada, terkait kultur di situ juga ada. Kita ya kasih training juga di situ ada. Kita berikan apresiasi, berikan motivasi, di situ ada komunikasi, ada coaching, ada konseling. Dan memang ya kitanya hadir ya, menjadikan role model, menjadi contoh buat tim kita untuk ya menerapkan kinerjanya, meningkatkan kinerjanya. Kita ciptakan kultur budaya yang memang teamwork-nya muncul. Ya nanti itu akan ya tumbuh bareng-bareng ya. Jadi bukan hanya begitu kita buat klinik kemudian dia akan jalan sendirinya enggak teman-teman. Ya kita harus fokus ya kita memang harus hadir di situ. Memang capek teman-teman. Kita ngobrol satu-satu. eh, Kalau dokter Maulana mungkin 22 orang yang ngobrol satu-satu. Kalau saya sekitar hampir 100 orang dok, dok. Jadi memang ya memang effort ya teman dok ya. Memang harus kita hadir di situ yang ngobrol, ngasih motivasi. Ya nggak sebentar ya, tetapi itu efeknya buat buat tim kita, buat semangat tim itu sangat berpengaruh ya. Nanti timbullah ada komitmen di situ, ada timbul dia akan motivasi di situ untuk menumbuhkan klinik kita sama-sama. Nah, semangat tim yang tinggi bukan hanya tentang kerjasama, tetapi teman-teman tetapi juga ya tadi tumbuh bareng-bareng. Gitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing-sharing, boleh kita sharing bareng-bareng teman-teman. Silakan. Teh Nabila, kalau ada yang mau nanya-nanya atau dari teman-teman, Boleh silakan dari rekan-rekan jika ada yang mau ditanyakan, biar kita diskusi bareng-bareng sama Dokter Yusuf. bisa open mic, bisa raise hand, atau bisa di kolom chat, silakan. Teh Sagita atau Dokter Sagita, boleh. Kalau ada yang ditanyakan, Dokter Ana bisa nanya, atau Dokter Maulana, Bu Mimin, Ibu Mimin, boleh jika ada yang mau ditanyakan. ada? Kayaknya udah pada pindah. Belum ada dok untuk Oh, belum ada. sementara. Mungkin ada permasalahan, Bu, Iya, di kliniknya. Kalau ada yang mau didiskusikan di klinik kalau Amin. permasalahan mah banyak. Apa yang dikatakan dokter tadi bahwa bahwa ya memang kurang kurang ini dok, kurang dipanggil satu-satu. Emang belum seperti itu. Ya masih di istilah bahasa Sunda mah dicurlaurkeun teh ning dok. Masih dibiarkan. Wajar meren. Jadi turun juga seperti itulah benar. Itu dok. Ya, kalau Ya, kitanya cuek Bu Mimin, kitanya nggak iya, peduli sama tim kita, ya dianya pun nggak akan peduli sama kita, dok, Bu. iya, betul, betul.
Ya memang istilahnya teman-teman itu ya kita memanusiakan manusia. Jadi kita perlakukan dia selayaknya kita pengen diperlakukan. Dia tanya keluarganya, kabarnya gimana, tanya tentang dia mau kemana, jenjang karir ini apa yang ingin dia capai. Ya kita support, Bu. Iya, siap dok. Akan dicoba. Ya, Bu. PR-nya itu, Bu, nanti dikerjakan Iya, siap-siap. PR-nya. Makasih dok Ya, atas sami-sami, ininya. Bu. Ada lagi, Dokter Ana, Pak Yanto. Oke, kalau tidak ada, boleh nanti kita diskusi teman-teman di grup atau bisa kalau mau japri-japri juga boleh atau mau main ke klinik keluarga, saya sangat sangat terbuka untuk kita diskusi bareng-bareng. Kalau ada yang mau di-mentoring juga, ayo saya bantu semampu saya bisa. Gitu teman-teman, terima kasih Teh Nabila. Terima kasih untuk malam ini Terima sharing-sharingnya. kasih, Silahkan Dok. saya kembalikan ke Teh Nabila. Dari teman-teman, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup sampai sini aja ya, Dok. Kalau misalnya ada yang mau Oh, ditanyakan, ada dari Pak Nana ini ya. Silakan Pak. Oh, ini tepuk tangan aja. Ya, silakan balik lagi. oke, nggak ada ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita diskusi bareng di grup mentor klinik ya, Dok ya. Ya, Baik. Semoga ilmu yang diberikan Dr. Yusuf kali ini bermanfaat ya. ya. Mohon maaf juga jika ada perkataan dari Bila yang salah gitu, dari Dr. Yusuf juga mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Ditutup aja ya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Mimin, Iya, Nabila. Ya, sampai makasih ketemu minggu dokter. depan.